Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang pendapatan. Jadi, anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Muhammad Ali Zainal Fanani dengan NIM 602, kemudian ada Syaifana Nabila dengan NIM 610, kemudian ada Ahmad Bayhaqi Rizwan dengan NIM 621, ada Muhammad Afif Abdillah dengan NIM 680, kemudian ada Ayu Nur Faiza dengan NIM 683, kemudian ada saya sendiri dengan NIM 709, kemudian ada Fatimah Raisastri Levante dengan NIM 740, dan terakhir ada Hafiz Oktariawan Maulana dengan NIM 762. Nah, setelah ini kami akan mempresentasikan tentang materi-materi tentang pendapatan. Semoga materi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua ya. Selamat menyaksikan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Bayi Haki, anggota dari kelompok 5. Ya, dari kelompok 5 kali ini akan membahas mengenai pendapatan ya, teman-teman. Di buku di bab 2 bab sebelumnya kita meloncati bab aset dan kewajiban. Diasumsikan kita telah membahas aset dan kewajiban. Nah, urutan logis setelah membahas aset dan kewajiban adalah kita membahas ekuitas karena ketiganya merupakan elemen neraca. Jadi satu kesatuan nih kan, aset, kewajiban sama ekuitas dalam satu laporan posisi keuangan ya. Tapi sebelum masuk ke ekuitas, kita harus bahas dulu nih mengenai yang kita bahas saat ini, yaitu pendapatan dan biaya. Mengapa? Karena mereka merupakan penyebab penting perubahan ekuitas yang berasal dari kegiatan operasi perusahaan yang membentuk statement laba rugi atau laporan laba rugi yang menentukan nanti laba perusahaan itu berapa toh. Seperti itu, teman-teman. Nah, itulah sebabnya akun-akun yang menjadi media pencatatan elemen-elemen tersebut disebut sebagai akun nominal atau akun temporer atau akun sementara yang nanti secara periodik di akhir bakalan ditutup ke akun-akun ekuitas. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, dalam akuntansi, pendapatan merepresentasikan capaian dan biaya. Dan biaya merepresentasikan upaya. Oleh karena itu, secara konseptual, upaya harus dilakukan dulu untuk memperoleh capaian atau hasil. Dalam artian, kita harus mengupayakan dulu atau mengeluarkan biaya dulu sebelum kita memperoleh pendapatan. Contohnya, kita kan mau buka usaha, kita kan pasti mengeluarkan uang, sejumlah uang untuk membeli ini itu, dan baru setelah jadi usahanya kita mulai produksi atau menjalankan usaha kan kita bakalan dapat pendapatan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, dengan demikian konsep upaya dan hasil mempunyai implikasi bahwa pendapatan ini dihasilkan oleh biaya, yang artinya hanya dengan biaya pendapatan itu akan tercipta, bukan sebaliknya. Karena kenapa? Karena kan kita harus mengeluarkan upaya dulu baru kita memperoleh hasil atau capaian itu tadi. Secara konsepnya seperti itu ya, teman-teman. Oleh karena itu, dalam statement atau laporan laba rugi, pendapatan itu disajikan di atas toh kalau teman-teman tahu, dan baru kemudian dikurangi dengan biaya-biaya. Nah, pendapatan terus biaya-biaya kan, teman-teman ya, seperti itu. Nah, biaya di sini tuh bukan sesuatu yang harus dihindari. Jadi biaya itu sesuatu yang dikeluarkan secara sukarela dan senang hati karena untuk memperoleh capaian atau hasil itu tadi. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, next di slide selanjutnya ada tentang karena sifatnya karena sifatnya sebagai elemen nominal atau penyebab perubahan ekuitas, pengertian definisi dan pengakuan menjadi masalah kritis dalam pembahasan pendapatan kali ini. Masalah penilaian dari pendapatan ini tidak begitu kritis karena saldo pendapatan merupakan akumulasi jumlah rupiah atau jumlah dari pendapatan dan biayanya, bukan merupakan sisa potensi jasa seperti aset dan kewajiban. Contohnya seperti misal sisa nilai dari aset tetap, sisa nilai dari persediaan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, akhirnya muncul masalah teoritis tentang pendapatan dan dapat dilukiskan di gambar seperti slide, gambar 8.1. Jadi ada 4 masalah teoritis. Yang pertama ada definisi, pengakuan, saat pengakuan, dan prosedur pengakuan. Nah, saya akan membahas mengenai definisi. Definisi apa sebenarnya karakteristik yang harus dipenuhi sehingga suatu jumlah dapat disebut sebagai pendapatan sendiri. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, pengertian. Tadi kan kita bahas definisi. Karakteristik apa sih yang menyebabkan tuh sebuah pemasukan itu dianggap sebagai pendapatan gitu loh. Berbagai karakteristik pada pengertian pendapatan
ada banyak sebenarnya karakteristik. Saya mengambil dua pengertian dalam bukunya Pak Suarjono ini. Yang pertama ada dari SAFC nomor 6. FASB mendefinisikan pendapatan dan keuntungan sebagai berikut. Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aset suatu entitas atau penyelesaian kewajibannya, atau mungkin kombinasi nih dari keduanya, dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama untuk perusahaan atau pusat entitas yang sedang berlangsung. Oke, pengertian kedua dari Standar Akuntansi Keuangan 2002. IAI mengadopsi definisi pendapatan dari IASC yang menempatkan pendapatan sebagai unsur penghasilan sebagai berikut. Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas selain berkaitan dengan peserta ekuitas. Dari dua definisi yang di atas yang telah saya sebutkan tadi, ada beberapa kata kunci karakteristik yang membentuk pengertian pendapatan. Di antaranya, yang pertama ada aliran masuk atau kenaikan aset. Yang kedua ada kegiatan yang merepresentasikan operasi utama dari sebuah perusahaan tadi. Yang ketiga ada pelunasan, penurunan atau pengurangan kewajiban. Yang selanjutnya, yang keempat ada suatu entitas atau mungkin suatu perusahaan. Yang kelima ada produk dari perusahaan ini tadi. Yang keenam ada pertukaran produk. Yang ketujuh ada menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk. Yang kedelapan ada mengakibatkan kenaikan ekuitas. Nanti akan kita bahas satu persatu ya. Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas tentang kenaikan aset. Menurut Paton and Litton tahun 1970 halaman 47 menyebutkan bahwa aset dapat bertambah karena berbagai transaksi kejadian atau keadaan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi pendanaan berasal dari kreditor dan investor. Yang kedua ada laba yang berasal dari kegiatan investasi, misalnya penjualan setap, surat berharga, segmen, bisnis, dan anak perusahaan. Yang ketiga ada hadiah, donasi, atau temuan. Yang kelima ada revaluasi aset yang telah ada. Yang keenam ada penyediaan atau penyerahan produk barang dan jasa. Jadi kenaikan aset ini nggak bisa, jadi kan ada lima keadaan nih, tapi ini semua nggak bisa dinyatakan sebagai pendapatan. Jadi meskipun nggak semua peristiwa kenaikan aset ini dinyatakan sebagai pendapatan, karena ada beberapa yang nggak memenuhi. Misal contohnya kegiatan B, sumber pendapatan, kita kan memperoleh uang dari dari penjualan setap. Kenapa nggak masuk pendapatan? Karena kan kita nerimanya neto gitu. Yang masuk itu yang kegiatan yang E. Jadi yang E kan kita nerimanya bruto. Kalau teman-teman tahu kan di laporan laba rugi kan kita melaporkan penjualan brutonya berapa toh. Berarti kan itu dihitung pendapatannya berapa gitu. Itu menurut FASB. Jadi FASB dan APB tidak memasukkan kegiatan B sebagai sumber pendapatan karena jumlahnya neto, jadi udah bersih, udah nggak ada dipotong apa-apa lagi. Seperti itu ya teman-teman. Terus secara konseptual IAI dan IASC tidak membedakan antara pendapatan dan untung dasar jumlah kotor atau neto. Pendefinisian pendapatan sebagai kenaikan aset merupakan pendefinisian sebagai konsep aliran masuk atau inflow concept of revenue. Konsep ini mempunyai kelemahan karena pendapatan dianggap baru ada setelah transaksi penjualan terjadi. Tadi yang E kan berarti kan kita menyediakan jasa atau produk, kan berarti kan dianggap kita memperoleh pendapatan setelah adanya transaksi penjualan produk atau jasa ya. Seperti itu teman-teman. Dengan kata lain, pendapatan itu timbul karena peristiwa atau transaksi pada saat tertentu dan bukan karena proses lama atau suatu periode. Kelemahan lain dari konsep ini tadi, definisi ini mengacaukan pengukuran atau measurement dan penentuan saat pengakuan atau timing dengan proses penciptaan pendapatan atau revenue generating process, seperti itu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya tentang operasi utama berlanjut, atau dalam artian operasi utama dari sebuah entitas. Jadi tidak semua kenaikan, tadi kan sudah saya sebutkan, tidak semua kenaikan aset itu termasuk pendapatan. Ada beberapa yang enggak, kayak misal tadi yang jumlah neto tadi secara konsep ya, gitu.
Nah, sekarang kita mau membahas tentang kegiatan utama atau sentral yang menerus atau berlanjut merupakan karakteristik yang membatasi kenaikan yang dapat disebut sebagai pendapatan. Tadi kan kita juga sudah tahu, jadi pendapatan itu kan diakui setelah adanya transaksi penjualan atau penyediaan jasa ya teman-teman. Kenaikan aset harus berasal dari kegiatan operasi dan bukan dari kegiatan investasi dan pendanaan. Seperti itu ya, makanya tadi ada beberapa keadaan yang nggak masuk dalam kenaikan aset, seperti itu teman-teman. Oke, jadi meskipun nih operasi utama kan nanti misal kita perusahaan manufaktur memproduksi barang. Nah, selama ini masuk ke dalam aktivitas utama perusahaan yang memproduksi barang, meskipun barang itu barang utama atau mungkin barang sampingan yang kita pelajari di akuntansi biaya, itu tetap masuk ke pendapatan karena kan kita memperoleh pendapatan dari setelah menyediakan barang. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, lanjut ke slide selanjutnya mengenai operasi dan non-operasi. Produk yang dihasilkan secara tidak rutin atau insidental sering dianggap sebagai pos pendapatan non-operasi dan dipisahkan penyajiannya. Contohnya seperti apa toh? Contohnya mungkin produk-produk yang dihasilkan pada saat musiman dalam artian musim Natal atau mungkin musim Hari Raya Idul Fitri seperti saat ini. Ada mungkin yang diproduksi pada saat-saat tertentu saja. Itu biasanya disebut sebagai pendapatan non-operasi. Pembedaan penyajian memang perlu, tetapi mengklasifikasikannya sebagai non-operasi dapat menyesatkan dalam mengukur kinerja atau daya melaba perusahaan. Kenapa? Kalau misal labanya, maksudnya pendapatannya nggak gede, nanti dapat menyesatkan dari perusahaan. Jadi istilahnya non-operasi ini kurang deskriptif untuk mengklasifikasikan beberapa pendapatan atau untung yang sebenarnya masuk dalam pengertian operasi dalam arti luas. Bila tidak menghasilkan laba yang luar biasa, pos-pos tersebut lebih tepat dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain atau other revenue dan keuntungan. Seperti itu. Dan untuk kepentingan manajerial, pemisahan kegiatan menjadi operasi dan non-operasi dapat saja dilakukan. Akan tetapi untuk tujuan eksternal, keduanya tersebut harus dapat dipandang satu operasi. Karena kan kita kalau misal posisi investor kan tetap lihat, oh penjualannya segini, berarti bagus nih perusahaannya, seperti itu. Jadi nggak boleh dipisahkan ya kalau secara eksternal. Ini untuk kepentingan manajerial aja. Oke, lanjut ke slide selanjutnya, ada penurunan kewajiban. Nah, pendapatan tidak hanya didefinisi dari sudut kenaikan aset, tapi juga dari penurunan atau pelunasan kewajiban. Hal ini terjadi bila suatu entitas telah mengalami kenaikan aset sebelumnya, misalnya menerima pembayaran di muka dari pelanggan. Nah, penerimaan ini tuh bukan merupakan pendapatan karena perusahaan belum melakukan prestasi yang menimbulkan hak penuh atas aset sebelumnya. Dalam artian belum menghasilkan capaian itu tadi. Jadi perusahaan ini masih belum memenuhi kewajibannya, seperti itu. Oleh karena itu, jumlah rupiah yang diterima biasanya diperlukan sebagai pendapatan diterima di muka atau unearned revenue ini statusnya adalah kewajiban sampai ada prestasi dari perusahaan. Prestasi dalam artian dia udah menyelesaikan kewajibannya berupa pengiriman barang atau mungkin melakukan penyediaan jasa kepada konsumen itu tadi. Nah, pengiriman barang atau pelaksanaan jasa ini akan mengurangi kewajiban yang menimbulkan pendapatan. Nah, arti dari penurunan kewajibannya tadi ini. Jadi, misal ada pendapatan diterima di muka, terus kan itu kan berarti kan kita masih ada kewajiban. Nah, setelah kewajibannya turun atau mungkin setelah kita memenuhi kewajiban kan kita dapat baru boleh menyatatkan pendapatan. Pendapatannya udah benar-benar pure menjadi milik kita. Seperti itu ya, teman-teman. Maksud dari slide ini. Oke, lanjut ke slide selanjutnya tentang suatu entitas. Dimasukkannya kata entitas atau perusahaan dalam definisi mengisyaratkan bahwa konsep kesatuan usaha dianut dalam pendefinisian. Pendapatan didefinisi sebagai kenaikan aset, bukannya kenaikan ekuitas bersih, meskipun kenaikan aset tersebut akhirnya berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih. Jadi, aset tersebut dikuasai oleh perusahaan, akan tetapi karena hubungan perusahaan dengan pemilik merupakan hutang piutang, pada saat aset naik sebagai pendapatan, hutang perusahaan kepada pemilik juga naik dengan jumlah yang sama. Telah disebutkan dengan konsep kesatuan usaha, ekuitas secara konseptual adalah utang perusahaan kepada pemilik. Oleh karena itu, naiknya aset
karena pendapatan akan mengakibatkan naiknya ekuitas. Ekuitas naik karena pendapatan, jadi naiknya ekuitas merupakan konsekuensi bukan sumber pendapatan, sehingga pendapatan tidak dapat didefinisi sebagai kenaikan ekuitas. Gitu. Jadi intinya saat ekuitas naik belum tentu pendapatannya naik. Seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau pendapatannya naik, nanti bisa aja kemungkinan kita ekuitasnya juga naik. Seperti itu. Karena kan pendapatan ini kan memperoleh laba, nanti juga masuk ke ekuitas. Seperti itu. Oke, lanjut ke slide selanjutnya tentang produk perusahaan. Saya ambil 2 definisi juga dari bukunya Pak Suwarjono. Yang pertama dari Patton dan Littleton. Menurut Patton dan Littleton menyatakan bahwa pendapatan adalah produk perusahaan. Definisi yang netral terhadap konsep aliran definisi oleh Patton dan Littleton yang menyatakan bahwa produk adalah produk perusahaan, pendapatan adalah produk perusahaan. Jadi menurut Patton dan Littleton, pendapatan ini tuh diasumsikan sebagai produk perusahaan. Jadi pada saat perusahaan menciptakan produk ini tuh sudah dianggap sebagai pendapatan meskipun belum terjadinya transaksi penjualan itu tadi. Ini kalau menurut Patton dan Littleton. Beda lagi kalau menurut FASB. Menurut FASB menyebutkan bahwa untuk disebut sebagai pendapatan atau kenaikan aset harus berasal dari penyerahan barang dan jasa atau pelaksanaan jasa. Jadi meskipun perusahaan sudah menciptakan produk nih, itu tapi belum bisa dianggap sebagai pendapatan. Kita harus melakukan dulu penyerahan barang atau pelaksanaan jasa. Jadi harus ada transaksi terlebih dahulu. Oke, mungkin sekian itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fatima Resaistri Levante Mariono dengan NIM 2019 310 740. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari pendapatan dari kata pertukaran. Menurut dari Patton dan Littleton, memasukkan kata pertukaran dalam definisi pendapatan karena pendapatan pada akhirnya harus dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat dalam sistem pembukuan. Satuan moneter yang paling objektif merupakan jumlah rupiah yang dihasilkan dari pertukaran antara pihak yang independen. Dengan konsep dasar penghargaan sepakatan inilah, maka pendapatan dapat dinyatakan dalam jumlah rupiah penghargaan dalam transaksi penjualan yang besarnya sama dengan harga jual persatuan dikalikan dengan kuantitas yang telah terjual. Pendapatan untuk suatu periode merupakan akumulasi pendapatan yang diukur secara objektif. Kemudian pengertian berdasarkan berbagai bentuk dan juga nama, yaitu pendapatan adalah konsep yang bersifat generik dan mencakup semua pos dengan berbagai nama dan juga bentuk. Pendapatan untuk perusahaan perdagangan disebut dengan penjualan, namun perusahaan untuk jasa diberikan nama sesuai dengan jenis jasanya, semisal contoh pendapatan sewa dan juga pendapatan bunga. Kemudian definisi pendapatan berdasarkan untung, yaitu banyak sekali argumen yang diajukan mengenai pembedaan definisi antara pendapatan dan juga untung. Namun menurut FASB, membatasi pendapatan hanya untuk kenaikan aset yang berkaitan dengan operasi utama. Sedangkan menurut IAI dan juga APB tidak membedakan adanya pendapatan dan juga untung karena keduanya merupakan satu kesatuan dalam konsep income. Makna yang terkandung dalam definisi untung yaitu terdapat 3 hal, yaitu yang pertama ada kenaikan ekuitas bersih, yang kedua ada periferal atau incidental, yang ketiga ada selain yang dicakup pendapatan. Kemudian untuk FSIB juga perlu mendefinisikan berbeda dengan pendapatan karena adanya karakteristik sumber yang dapat dibedakan dengan operasi utama. Dua hal yang menyebabkan bahwa transaksi atau kejadian berbeda dengan operasi utama yaitu bersifat terkendali atau periferal dan juga incidental. FASB juga merinci lebih lanjut mengenai transaksi, kejadian, ataupun keadaan yang menimbulkan untung menjadi 4 sumber atau 4 karakteristik, yaitu yang pertama ada periferal dan juga incidental. Contohnya seperti penjualan investasi dalam surat berharga, penjualan aset tetap, dan juga pelunasan utang obligasi sebelum jatuh tempo. Untuk karakteristik yang kedua yaitu ada transfer non timbal balik, contohnya seperti hadiah dan donasi bagi organisasi non-profit, dan juga penerimaan ganti rugi pemenangan tuntutan perkara hukum. Untuk karakteristik yang ketiga yaitu ada penahanan aset, yaitu contohnya seperti kenaikan nilai tukar valuta asing dan juga kenaikan karena penahanan persediaan.
Serta yang terakhir yaitu karakteristik yang kelima, ada faktor lingkungan, di mana contohnya seperti ganti rugi asuransi musibah alam yang melebihi kos aset yang rusak. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengakuan pendapatan. Pengakuan sendiri merupakan pencatatan jumlah rupiah ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut terrefleksi dalam statement keuangan. Pengakuan pendapatan tidak boleh menyimpang dari landasan konseptual. Secara konseptual, pendapatan hanya dapat diakui jika memenuhi kriteria kualitas keterukuran atau measurability dan juga keterandalan atau reliability. Kualitas tersebut harus dioperasionalkan dalam bentuk kriteria pengakuan pendapatan. Sebagai produk perusahaan, kriteria keterukuran berkaitan dengan masalah berapa jumlah rupiah produk tersebut, dan juga untuk kriteria keterandalan dapat berkaitan dengan masalah apakah jumlah tersebut objektif serta dapat diuji kebenarannya. Pendapatan belum terrealisasi sebelum terjadinya penjualan yang nyata ke pihak lain, dan juga pendapatan belum terbentuk sebelum perusahaan melakukan tindakan produktif. Entitas harus mengakui pendapatan dari suatu penjualan barang jika semua kondisi dapat terpenuhi dengan syarat berikut, yaitu yang pertama, entitas telah mengalihkan resiko dan juga manfaat yang signifikan dari kepemilikan barang kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak mempertahankan atau meneruskan baik keterlibatan manajerial sampai kepada tingkat di mana biasanya diasosiasikan dengan kepemilikan maupun kontrol efektif atas barang yang telah dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Yang keempat, ada kemungkinan besar manfaat ekonomi yang berhubungan dengan transaksi akan mengalir masuk ke dalam entitas. Dan yang kelima, biaya yang telah atau akan terjadi sehubungan dengan transaksi dapat diukur secara andal. Pencatatan jumlah rupiah pendapatan secara formal ke dalam sistem pembukuan sehingga jumlah tersebut dapat terrefleksikan dalam statement keuangan terdapat dua konsep hal yang penting, yaitu yang pertama, pembentukan pendapatan. Pembentukan pendapatan merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi laba. Konsep pembentukan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun atau terhak bersamaan dengan melekat pada seluruh proses operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil transaksi tertentu. Operasi perusahaan meliputi produksi, penjualan, dan pengumpulan piutang. IAI mengeksplisitkan asumsi atau kondisi yang melandasi aplikasi pengakuan atas dasar kemajuan pelaksanaan, yaitu yang pertama, ada jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh oleh perusahaan. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal. Yang keempat, biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Jumlah pendapatan yang dapat diukur dengan andal pada umumnya dipenuhi karena untuk melaksanakan jasa harus ada kontrak dengan nilai kontrak yang telah disepakati. Maksud dari kondisi besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan sebenarnya adalah bahwa pembeli cukup pasti bersedia membayar apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Tanpa kepastian ini, pemberi jasa jelas tidak bisa menandatangani kontrak. Pemberi jasa pada umumnya tahu benar tingkat penyelesaian pekerjaan sampai akhir periode yang telah ditentukan. Oleh karena itu, tidak hanya tingkat penyelesaian dapat diukur, tetapi juga taksiran kegiatan yang masih harus dilakukan untuk menyelesaikan karena hal tersebut dijadikan dasar untuk menagih pembayaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hafiz Oktariawan Maulana dengan NIM 2019310762. Baiklah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang realisasi pendapatan. Jadi, proses realisasi pendapatan adalah sebuah proses pendapatan yang diterima setelah produk atau jasa dikerjakan dan terrealisasi melalui penjualan langsung maupun kontrak penjualan. Jika kontrak penjualan dilakukan sebelum produksi barang atau jasa, maka pendapatan belum dapat dikatakan karena proses perhimpunan pendapatan belum terjadi. Nah, proses realisasi pendapatan dengan konsep realisasi pendapatan terhimpun atau terbentuk setelah
produk selesai dikerjakan dan terjual langsung atau terjual atas dasar kontrak penjualan. Berdasarkan konsep ini, maka sebenarnya dianggap bahwa proses terhimpunnya pendapatan dimulai dari fase akhir kegiatan produksi, yaitu pada saat barang atau jasa dikirimkan atau diserahkan kepada pelanggan. Jadi proses pembentukan pendapatan berkaitan dengan fase kegiatan penjualan atau distribusi, bukannya berkaitan dengan fase kegiatan produksi. Dengan kata lain, pendapatan terhimpun atau terjadi hanya dalam fase kegiatan penjualan. Kalau pandangan ini diterima, maka dengan sendirinya ditolak asumsi dasar bahwa semua jenis kos atau biaya yang diperlukan untuk memperoleh hasil pada dasarnya mempunyai arti ekonomik yang homogen atau berkedudukan sama sebagai pengurang pendapatan. Nah, yang perlu dicatat adalah bahwa kalau kontrak penjualan mendahului produksi dari barang atau jasa, maka pendapatan belum dapat dikatakan terjadi karena belum terjadi proses penghimpunan pendapatan. Proses realisasi ditandai dengan dua kejadian berikut, yakni yang pertama, kepastian perubahan produk menjadi potensi jasa yang lain melalui proses penjualan yang sah atau semacamnya, semisal kontrak penjualan. Kemudian yang kedua, pengesahan atau validasi transaksi penjualan tersebut dengan diperolehnya aktiva lancar. Dengan demikian, dikatakan bahwa proses realisasi merupakan konfirmasi proses penghimpunan atau pembentukan pendapatan. Nah, untuk selanjutnya adalah kriteria pengakuan pendapatan. Pendapatan baru dapat diakui setelah produk selesai diproduksi dan penjualan benar-benar telah terjadi yang ditandai dengan penyerahan barang. Dengan kata lain, pendapatan belum dapat dinyatakan ada dan diakui sebelum terjadinya penjualan yang nyata. Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa pengakuan jumlah rupiah dalam akuntansi harus didasarkan pada konsep dasar keterukuran dan reliabilitas. Jumlah rupiah harus cukup pasti dan ditentukan secara objektif oleh pihak pembeli. Kontrak penjualan belum cukup untuk mengakui pendapatan sebelum barang atau jasa sudah cukup selesai dikerjakan, walaupun jumlah rupiah pendapatan telah terrealisasi karena belum ada upaya yang membentuk pendapatan atas dasar konsep kesatuan usaha. Tidak ada pendapatan tanpa upaya. Tanpa upaya yang cukup, pendapatan belum dapat diakui. Berdasarkan pemikiran tersebut, FASB mengajukan dua kriteria pengakuan pendapatan. Nah, kriteria yang pertama adalah terrealisasi atau cukup pasti. Terrealisasi pendapatan baru dapat diakui setelah pendapatan tersebut terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi. Pendapatan dapat dikatakan telah terrealisasi bila mana produk barang atau jasa, barang dagangan, atau aset lain telah terjual atau ditukarkan dengan kas atau klaim atas kas. Pendapatan dikatakan cukup pasti terrealisasi bila mana aset yang diterima atau ditahan mudah dikonversi menjadi kas atau klaim atas kas yang cukup pasti jumlahnya. Aset dikatakan mudah dikonversi bila mempunyai harga satuan yang tetap, tidak bergantung bentuk dan penyajian barang, dan daftar harga tersedia di suatu pasar aktif yang mampu menyerap seluruh kuantitas barang aset yang tersedia di perusahaan tanpa mempengaruhi harga pasar secara cukup berarti. Kemudian yang kedua adalah terbentuk terhak. Pendapatan baru diakui setelah terbentuk. Pendapatan dapat dikatakan telah terbentuk bila perusahaan telah melakukan secara substansial kegiatan yang harus dilakukan untuk dapat menghak dari manfaat atau nilai yang melekat pada pendapatan. Pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam perkira-kiraan dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian. Pengakuan itu termasuk penggambaran suatu item baik dalam kata-kata maupun jumlahnya, di mana jumlah mencakup angka-angka ringkas yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Kemudian 4 kriteria mendasar yang harus dipenuhi sebelum suatu item dapat diakui sebagai pendapatan adalah sebagai berikut menurut Rustam. Yang pertama, definisi item dalam pertanyaan harus memenuhi definisi salah satu dari 7 unsur laporan keuangan, yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian.
Yang kedua, item tersebut harus memiliki atribut relevan yang dapat diukur secara andal, yaitu karakteristik, sifat atau aspek yang dapat dikuantifikasi dan diukur. Kemudian yang ketiga, relevansi informasi mengenai item tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, reliabilitas informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara wajar dan dapat diuji dengan netral. Nah, pendapatan direalisasi ketika kas diterima untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan itu dapat direalisasi atas ketiga klaim, misalnya aktiva non-kas seperti piutang usaha atau wesel tagih yang diterima dan ditentukan dapat segera dikonversikan ke dalam kas tertentu. Kriteria ini juga dipenuhi jika produk tersebut adalah suatu komoditas seperti emas, di mana ada pasar publik untuk jumlah tak terhingga dan produk tersebut dapat dibeli dan dijual pada harga pasar yang telah diketahui. Yang selanjutnya adalah saat pengakuan pendapatan. Permasalahan utama dalam akuntansi pendapatan yaitu pada saat pengakuan pendapatan dan pengukuran pendapatan. Pengakuan pendapatan merupakan saat di mana sebuah transaksi harus diakui sebagai pendapatan perusahaan. Sedangkan pengukuran pendapatan adalah berapa besar jumlah pendapatan yang seharusnya diakui dari setiap transaksi yang terjadi pada suatu periode tertentu. Yang A yaitu pada saat kontrak penjualan. Pengakuan pendapatan suatu perusahaan untuk periode tertentu dapat terjadi pada saat sebelum atau sesudah penjualan. Maka secara teoritis titik waktu pengakuan pendapatan dapat diakui pada saat tertentu, yaitu terjadi apabila perusahaan telah menandatangani kontrak penjualan, maka sudah menerima kas untuk seluruh nilai kontrak, tetapi perusahaan belum memulai memproduksi barang. Perlakuan ini berlaku untuk perusahaan yang memproduksi barang konsumsi dan jarak antara penandatanganan kontrak dan penyerahan barang cukup pendek. Kemudian, pendapatan dan laba kotor hanya diakui pada saat kontrak diselesaikan. Biaya diakumulasi dalam suatu akun persediaan dan termin yang diakumulasi dalam akun kontrak persediaan. Nah, dasar pemikiran digunakannya akuntansi persentase penyelesaian adalah bahwa dalam kebanyakan kontrak ini pembeli dan penjual mendapat hak yang dapat dipaksakan pemberlakuannya. Pembeli memiliki hak legal untuk mempersyaratkan kinerja tertentu atas kontrak, sementara penjual memiliki hak untuk meminta pembayaran sesuai dengan kemajuan proses yang menjadi bukti hak kepemilikan pembeli. Akibatnya terjadi penjualan yang terus-menerus selama pekerjaan berlangsung dan pendapatan harus diakui sesuai dengan hal itu. Nah, metode persentase penyelesaian harus digunakan perusahaan apabila estimasi kemajuan ke arah penyelesaian. Pendapatan serta biaya secara layak dapat dipercaya dan semua syarat dapat dipenuhi. Nah, itu syarat-syaratnya adalah yang pertama, kontrak itu secara jelas menetapkan hak-hak yang dapat dipaksakan pemberlakuannya mengenai barang atau jasa yang diberikan dan diterima oleh pihak yang terlibat dalam kontrak, imbalan yang akan dipertukarkan serta cara dan syarat penyelesaian. Kemudian pembeli dapat diharapkan untuk memenuhi semua kewajiban dalam kontrak dan kontraktor dapat diharapkan untuk melaksanakan kewajiban kontraktual yang telah disepakati tersebut. Memang mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Syaifana Nabila dengan 3 NIM terakhir 610 akan melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah poin B, yaitu pengakuan pendapatan selama proses produksi secara bertahap. Biasanya produk yang memerlukan waktu yang cukup lama diperlakukan sebagai proyek dan dilaksanakan atas dasar kontrak, sehingga pendapatan terrealisasi untuk seluruh periode kontrak, tetapi mungkin belum cukup terbentuk pada akhir tiap periode akuntansi. Maksudnya di sini adalah dalam industri tertentu pembuatan produk memerlukan waktu yang cukup lama atau dalam beberapa periode akuntansi. Misalnya dalam industri kontrak bangunan seperti jembatan, jalan raya, dan bendungan. Biasanya perusahaan yang menghasilkan produk seperti ini memperlakukan pekerjaan sebagai proyek dan dilaksanakan atas dasar kontrak. Dalam hal ini pula, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap per periode akuntansi sejalan dengan progres produksi atau sekaligus pada saat proyek selesai dilakukan.
Untuk pengakuan pendapatan yang dapat dilakukan secara bertahap per periode akuntansi, sejalan dengan kemajuan proses produksinya ini disebut dengan metode persentase penyelesaian. Pada metode ini, pembeli memiliki hak terkait kemajuan atas proyek yang dikerjakan. Di sisi lain, penjual juga berhak atas pembayaran kemajuan proyek tersebut. Metode persentase penyelesaian digunakan ketika tahapan atas kemajuan suatu proyek dapat diperkirakan secara wajar, termasuk pendapatan dan biaya terkait. Karena hal tersebut, semua hal penting yang dapat diperkirakan itu perlu dituangkan dalam sebuah kontrak yang dengan jelas menetapkan jasa atau produk yang akan diberikan beserta pembayaran atas jasa atau produk tersebut. Ini artinya pembeli menyanggupi untuk memenuhi kewajiban kontrak atas pembayaran dari progres jasa yang diberikan. Sementara dari pihak penjual ada suatu pernyataan mengenai kesanggupan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah dituangkan pada kontrak. Bila semua kondisi tersebut tidak dapat dipenuhi, maka metode yang digunakan bukan lagi metode persentase penyelesaian, tetapi metode kontrak selesai. Nah, dalam metode kontrak selesai sendiri, perusahaan mengakui sebuah pendapatan pada saat kontrak diselesaikan secara keseluruhan, atau mudahnya adalah menangguhkan pengakuan pendapatan hingga tanggal penyelesaian proyek. Biasanya metode ini digunakan oleh perusahaan konstruksi. Pada metode kontrak selesai, selama masa konstruksi, seluruh biaya diakui sebagai aset persediaan dan didebit ke akun konstruksi dalam proses. Selanjutnya, seluruh tagihan dicatat dengan mendebit piutang usaha dan mengkredit tagihan atas jasa konstruksi. Terakhir, pada saat konstruksi telah selesai dikerjakan, akun konstruksi dalam proses dan tagihan jasa konstruksi ditutup. Selisih kedua inilah yang akan diakui sebagai pendapatan konstruksi. Selanjutnya, dalam pengakuan selama proses produksi ini, biasanya terdapat masalah yang mungkin saja terjadi. Yang pertama yaitu ada akresi. Akresi ini adalah pertambahan nilai akibat pertumbuhan fisis atau proses ilmiah lainnya. Per definisi, akresi memenuhi pengertian pendapatan karena aset jelas bertambah dan banyaknya tambahan fisis tersebut dapat ditentukan secara objektif. Tapi yang terjadi sekarang adalah pendapatan sudah terbentuk tapi belum terrealisasi. Yang kedua adalah apresiasi, yaitu selisih nilai pasar wajar aset perusahaan dengan cost atau nilai buku aset terdepresiasi. Dibandingkan akresi, apresiasi lebih kurang memenuhi definisi pendapatan karena tidak berkaitan langsung dengan operasi perusahaan, tetapi lebih berkaitan dengan kondisi pasar. Secara garis besarnya, akresi merupakan pendapatan karena merefleksikan kenaikan aset dan berkaitan dengan operasi utama perusahaan. Akan tetapi, jumlah kenaikan tersebut tidak dapat diakui sebagai pendapatan karena kriteria realisasi pengakuan pendapatannya belum terpenuhi. Dan seperti akresi, apresiasi dapat dipandang sebagai pendapatan secara divisional, akan tetapi tidak dapat diakui sebagai pendapatan karena belum terrealisasi dan juga bukan hasil suatu proses pembentukan pendapatan. Dengan kata lain, apresiasi tidak dapat diakui karena bukan merupakan transaksi dan pengukuran bersifat sangat subjektif. Selanjutnya adalah penghematan kos. Dua kos yang bersangkutan dengan proses pembelian yang sering dianggap sebagai pendapatan yaitu potongan pembelian dan pembelian beruntung atau pembelian dengan harga murah. Potongan pembelian ini tidak memenuhi definisi pendapatan karena berkaitan dengan proses pembelian, yaitu proses pemerolehan aset pada tingkat awal pengukuran. Hal yang hampir sama dengan potongan pembelian adalah pembelian beruntung. Mungkin saja pembeli beranggapan bahwa dia telah membeli barang dengan harga yang istimewa atau harga yang lebih murah. Padahal sebenarnya harga tersebut wajar saja sehingga anggapan pembeli tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan. Maka kembali lagi, kedua kos ini bukanlah suatu pendapatan. Jika pembelian dilakukan dengan cara yang bijaksana, maka terjadilah hanya kos yang akan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan pembelian biasa. Memang benar bahwa efisiensi dan keberuntungan dalam pembelian akan mempunyai pengaruh terhadap laba yang akhirnya diperoleh. Akan tetapi, diperolehnya laba tersebut masih menunggu realisasi penjualan. Dan dari penjelasan ketiga hal ini dapat
kami simpulkan bahwa kaidah pengakuan pendapatan masih terlalu umum untuk diaplikasikan pada tingkat perusahaan. Kaidah tersebut harus dijabarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan akuntansi atau prosedur akuntansi untuk menentukan kegiatan internal yang manakah yang dapat dijadikan tanda atau acuan dalam pengakuan pendapatan. Selanjutnya poin C, yaitu pengakuan pendapatan pada saat produk selesai. Pengakuan pendapatan atas dasar saat produk selesai diproduksi dapat dianggap layak untuk industri ekstraktif atau pertambangan termasuk pertanian. Karena bahan dasar hasil produksi biasanya memiliki harga yang sudah pasti, kondisi ini memungkinkan untuk menaksir dengan cukup tepat nilai jual yang dapat direalisasi suatu sediaan barang jadi pada tanggal tertentu. Pengakuan ini setara dengan metode kontrak selesai, namun bila belum ada kontrak penjualan sebelumnya antara si penjual dan si pembeli, hal seperti ini akan menjadi lebih sulit untuk dikatakan sebagai pendapatan. Dan pengakuan pada saat produk selesai ini juga dapat disebut pengakuan dengan metode accrual basis, atau memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi atau melakukan kewajiban untuk mendapatkan hak atas pendapatannya. Meskipun aliran kas belum diterima perusahaan, namun pendapatan ini sudah cukup pasti akan terrealisasi. Metode accrual basis juga menyediakan informasi yang lebih akurat tentang seberapa besar suatu perusahaan mengeluarkan uang atau menerima uang per bulannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa accrual basis lebih mencerminkan keadaan perusahaan dan lebih dapat mengukur kinerja perusahaan. Tetapi untuk pengakuan pendapatan pada saat produksi selesai ini harus memiliki beberapa pertimbangan. Pertimbangan utamanya yaitu harus memiliki harga pasar yang stabil. Pertimbangan inilah yang mungkin menjadi rintangan utama untuk mengakui pendapatan pada saat produksi selesai, karena jarang sekali produk yang memiliki harga pasar stabil. Dan dalam buku Bapak Suarjono pun menambahkan kriteria yang harus dimiliki ketika mengakui pendapatan setelah terjadinya produksi adalah pasar dari produk tersebut itu harus luas, sehingga produk dapat dijual dengan tanpa memperhatikan banyak kos-kos yang akan dikeluarkan setelah produksi sampai dengan penjualan. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pada saat penjualan. Pada saat penjualan ini adalah dasar pengakuan yang paling sering digunakan karena kondisi pengumpulan dan realisasi telah dipenuhi pada saat penjualan. Transaksi penjualan mengakibatkan aset baru yang masuk ke dalam perusahaan, baik itu kas ataupun piutang. Kas terjadi apabila penjualan tersebut secara tunai dan piutang terjadi apabila penjualan tersebut secara kredit. Lalu selanjutnya adalah kembalian dan potongan tunai. Adanya hak pengembalian dan potongan tunai tidak menghalangi pengakuan pendapatan pada saat penjualan. FASB menyatakan bahwa suatu perusahaan menjual produknya, hak mengembalikan maka pendapatan dapat diakui pada saat penjualan kalau syarat-syarat terpenuhi. Yang pertama, harga jualnya itu cukup pasti. Yang kedua, pembeli ini sudah membayar kepada penjual. Yang ketiga, kewajiban membayar oleh pembeli ini tidak berubah dalam hal misalkan terjadi penculikan atau kerusakan fisik pada produknya. Dan yang terakhir adalah pembeli benar-benar ada secara substantif. Lalu selanjutnya adalah kos purna jual. Masalah yang paling sulit adalah masalah yang bersangkutan dengan penyesuaian yang diperlukan untuk mengakui pengaruh kegiatan yang mungkin akan terjadi setelah penjualan dan harus dibebankan terhadap penjualan tersebut. Prosedur yang umum dilakukan untuk mengantisipasi kos semacam itu adalah mendebit jumlah yang sama ke dalam satu akun cadangan melalui penyesuaian akhir tahun. Lalu selanjutnya adalah kerugian piutang. Jadi masalah lain terhadap dasar penjualan adalah pendapat yang menyatakan bahwa piutang ini bukanlah merupakan bukti yang efektif terhadap realisasi pendapatan.
Alasannya kenapa? Piutang ini bukan merupakan sarana yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran sehingga kurang tepat digunakan sebagai prosedur pengukur pendapatan. Masalah kerugian piutang ini dapat diatasi dengan perlakuan yang sama seperti kos purna jual, yaitu dengan membentuk cadangan kerugian piutang atau dengan menganalisis umur piutang. Dengan demikian, pendapatan dapat disajikan dalam statement sejumlah piutang yang benar-benar dapat direalisasi, benar-benar dapat ditagih. Dengan analisis umur piutang juga kita bisa mengetahui mana saja piutang-piutang yang benar-benar tidak bisa tertagih. Lalu selanjutnya adalah kerugian piutang. Jadi masalah lain terhadap dasar penjualan adalah pendapat yang menyatakan bahwa piutang ini bukanlah merupakan bukti yang efektif terhadap realisasi pendapatan. Alasannya kenapa? Piutang ini bukan merupakan sarana yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran sehingga kurang tepat digunakan sebagai prosedur pengukur pendapatan. Masalah kerugian piutang ini dapat diatasi dengan perlakuan yang sama seperti kos purna jual, yaitu dengan membentuk cadangan kerugian piutang atau dengan menganalisis umur piutang. Dengan demikian, pendapatan dapat disajikan dalam statement sejumlah piutang yang benar-benar dapat direalisasi, benar-benar dapat ditagih. Dengan analisis umur piutang juga kita bisa mengetahui mana saja piutang-piutang yang benar-benar tidak bisa tertagih dan bisa tertagih. Lalu selanjutnya adalah transaksi penjualan. Secara umum, penjualan adalah transaksi pertukaran barang antara barang atau jasa hasil produksi perusahaan dengan kas atau piutang. Penjualan dikatakan telah terjadi secara teknis bila produk telah ditransfer ke pembeli dan sebagai penghargaan penjual mendapatkan kas atau klaim atas kas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Afifdillah ingin melanjutkan materi dari rekan saya. Jadi di sini terdapat pengakuan pada saat kas terkumpul. Didasarkan pada pendapatan diakui untuk suatu periode sebesar kas yang telah diterima dalam suatu periode. Jadi kesimpulannya di sini yaitu pendapatan akan diakui ketika kas sudah mencapai keseluruhannya untuk dikumpulkan pada periode tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada umumnya juga barang atau jasa telah dilaksanakan, yaitu dalam tanda kutip proses operasional perusahaan sudah berjalan. Dan kedua yaitu pada intinya pendapatan telah diakui atas dasar kas dalam satu periode. Jadi yang sudah disebutkan oleh saya. Nah, di pengakuan pada saat kas terkumpul ini dibagi menjadi dua, yaitu ada konsep jasa dikonsumsi dalam jangka pendek dan ada konsep jasa dikonsumsi untuk jangka panjang. Nah, di dua konsep tadi yang dimana terdapat konsep jasa yang dikonsumsi secara jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, untuk lebih fokusnya itu jangka pendek. Di sini penerimaan kas diterima atau diakui di saat itu juga, sehingga dalam tanda kutip konsumen membelinya itu produk yang dimana produknya itu cepat habisnya, atau enggak dalam masa aktifnya itu hanya 1 hari atau mungkin paling lama 1 minggu. Misalnya pada contohnya yaitu pembelian tiket yang dimana itu diakuinya 1 hari itu juga, dan mungkin seperti bus umum dan sebagainya. Berbeda lagi dengan konsep jasa yang dikonsumsi untuk jangka panjang, misalnya untuk biaya bulanan dan sebagainya, biaya kos, biaya bangunan, biaya peralatan yang dimana konsumsi tersebut harus digunakan untuk 1 bulan. Contohnya pada perusahaan penyewaan ruang dan bangunan yang saya sebutkan tadi. Dan di konsumsi ini, di jasa konsumsi ini kontraknya itu diakuinya ya dalam 1 periode itu sendiri. Jadi seperti itu rekan-rekan. Di sini saya mau menjelaskan juga tentang argumen pendukung, yang dimana pengakuan pendapatan kas itu lebih didukung. Terdapat 3 pertimbangan yang berkaitan, yaitu keseluruhan maupun sebagian yang piutang yang timbul bukan merupakan aset yang mempunyai daya beli murni atau dapat dibelanjakan,
sehingga maksud di sini yaitu piutang itu bukan merupakan daya beli murni, sehingga harus cepat-cepat diakui. Dan kedua yaitu makin lama jangka waktu untuk mengangsur, makin besar kemungkinan piutang tak tertagihnya. Maka dari itu argumen pendukungnya lebih cepat lebih baik daripada harus menunggu untuk diakui. Dan poin ketiga yaitu kas purna jual, terutama kos penagihan dan pengumpulan piutang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kos purna jual yang dimana diajukannya lewat penjualan kredit atau jangka pendek. Karena lebih baik dikumpulin saat piutang itu sendiri, pengumpulan piutang, maka kos purna jual terutama kos penagihan lebih baik. Ini juga terdapat alasan penyangga atau golongan yang menyanggah terkaitnya pengakuan pendapatan kas, yang dimana ada beberapa alasannya, ada 3, yaitu yang pertama yaitu piutang yang masuk karena jasa dan barang mempunyai hak atau kedudukan yang sama. Di sini poinnya yaitu jasa dan barang tidak membeda-bedakan mana yang lebih baik. Jadi kedudukannya sama dan bisa diakui sama. Dan poin kedua yaitu dijabarkan bahwa belum tentu pelunasan piutang perusahaan jauh lebih merugikan daripada perusahaan dagang. Akan tetapi perusahaan jasa berada pada posisi yang tidak menguntungkan juga. Contohnya pada jasa yang sudah diberikan tidak dapat dikembalikan, yaitu misalnya jasa potong rambut. Nah, jasa itu kalau misalnya ingin cukur ulang, mungkin prosesnya ditambah-tambahi. Kalau misalnya sudah proses cukurnya sudah dan dimana orang tersebut kecewa, nah pemberian jasa itu tidak bisa dikembalikan gitu. Bentuk fisiknya nggak ada. Berbeda dengan produk dagang dimana bisa dikembalikan sesuai tanggal expired dan sebagainya. Dan poin ketiga yaitu pengakuan pendapatan atas dasar saat penyerahan jasa menjadi pengakuan yang lebih unggul. Nah, jadi pengakuan pendapatan atas dasar penyerahan jasa lebih unggul dibandingkan dengan produk dagang. Di slide selanjutnya yaitu pada prosedur akuntansi dasar kas. Di sini dijabarkan bahwa penggambaran prosedur akuntansi untuk mencapai penandingan yang tepat. Nah, di sini menurut Patton dan Littleton tahun 1970 bahwa kontrak penjualan, angsuran dan pengiriman seluruh barang pengiriman barang terdapat jurnalnya, yaitu misalkan di dasar kas terdapat 240 juta dan dimana akun kreditnya persediaan barang dagangan, sehingga berkurang persediaan. Dan poin kedua yaitu perusahaan menerima uang muka atau angsuran. Di sini angsurannya untuk per bulannya 20 juta. Jadi dihitung dari 240 bagi 12 jadi 20 juta. Jurnalnya debit di kas dan kreditnya yaitu penjualan dasar kas 20 juta. Di sini dan juga dimisalkan bahwa nilai kontrak penjualan angsurannya sebesar 100 juta dan kas yang diterima di suatu periode adalah 40%-nya yaitu 40 juta. Sehingga perhitungannya yaitu kos barang terjual atas dasar kas yaitu 40% dikali 60 juta, hasilnya 24 juta. Dan perkembangan barang dasar kas sebesar 24 juta. Nah, untuk ini kenapa? Karena 60 juta, karena 100 juta dikurangi 40 juta, hasilnya 60 juta dan dikali 40%. Nah, di sini ada poin 4 yaitu jika perusahaan menerima uang tunai dari penjualan pada akhir periode tetapi barang tersebut belum dikirimkan, maka barang tersebut dan harus ditambahkan ke harga pokok penjualan secara tunai. Di sini ada contohnya ya, pada akhir jangka waktu perusahaan menerima pembayaran cicilan sebesar 20 juta, tetapi perkiraan biayanya adalah Rp 12 juta, maka yang belum dikirimkan itulah yang harus dijurnalkan. Contohnya di sini tertulis kos barang terjual yaitu 12 juta dan di kreditnya itu utang pengiriman barang dasar kas 12 juta. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya administrasi dan penjualan. Pengakuan adanya pendapatan yaitu ketika kasnya itu akan diterima pada periode tertentu.
Sehingga biaya-biaya yang akan diperhitungkan pada periode itu adalah seluruh biaya-biaya yang akan diperkirakan akan menghasilkan pendapatan tersebut. Kos administrasi dan penjualan ini bukan diperlakukan sebagai kos kesediaan, tetapi akan dibebankan kepada pendapatan sebagai biaya perioda. Sehingga ketika terjadi transaksi penjualan ini akan dipecah dan diakui dalam 2 periode, yaitu ketika kasnya diterima dan kasnya masih belum diterima. Begitupun pada biaya yang memang berhubungan dengan transaksi penjualan, di mana ini akan dipecah dan diakui secara proporsional. Sehingga biasanya penggunaan dasar kas dalam penentuan laba ini menjadi tidak teliti karena merupakan alokasi non-produk. Penerimaan angsuran itu tidak diperkenankan untuk diakui sebagai pendapatan sebelum barang atau jasa ini akan diserahkan kepada pelanggan. Pada penerimaan ini dapat diakui sebagai pendapatan tangguhan atau deferred revenues, di mana ketika penjual itu tidak dapat menyerahkan barang atau jasa, maka kas yang berupa dari angsuran itu harus dikembalikan kepada pelanggan. Tetapi ketika barang atau jasa ini dapat diserahkan kepada pelanggan, maka kewajiban dari penjual itu akan hilang dan angsuran itu akan diakui sebagai pendapatan. Baik, selanjutnya adalah pengakuan penjualan jasa. Pada saat pengakuan pendapatan dari penjualan jasa ini dapat mengikuti pemikiran dari landasan pengakuan pendapatan dari penjualan barang dagangan. Misalkan dalam perusahaan transportasi, penyedia makanan, penyedia tempat tinggal maupun yang lain-lainnya, dalam melaksanakan jasanya atau menyediakan jasanya ini dapat dipandang setara dengan saat melakukan transaksi penjualan barang dagangan yang memang tujuannya itu untuk pengurangan atau mengakui pendapatan. Baik, selanjutnya adalah saat pengakuan penjualan jasa, di mana saat pengakuan pendapatan dari penjualan jasa ini dapat mengikuti pemikiran yang melandasi dari pengakuan pendapatan untuk penjualan barang dagangan. Nah, seperti perusahaan transportasi, kemudian penyedia makanan, penyedia tempat tinggal maupun yang lain-lainnya saat melaksanakan tugasnya yaitu untuk memberikan atau menyediakan jasa, ini dapat dipandang setara dengan saat penjualan barang dagangan, di mana tujuannya itu untuk pengurangan atau mengakui pendapatan. Selanjutnya dapat dilihat pada layar, di mana di situ EICAPA memberikan kaidah umum untuk penjualan jasa, yaitu yang pertama, jika pemberian jasa ini terdiri dari pelaksanaan satu pekerjaan atau tindakan, maka pendapatan itu akan diakui saat pekerjaan tersebut dilaksanakan. Yang kedua, jika pemberian jasa ini terdiri dari pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap, maka pendapatan ini akan diakui selama periode pelaksanaan pekerjaan secara proporsional. Yang ketiga, jika pemberian jasa ini terdiri dari pelaksanaan serangkaian pekerjaan atau tindakan secara bertahap, maka pendapatan dapat diakui pada saat seluruh pekerjaan telah selesai dilaksanakan. Bila kondisi dua ini akan dipenuhi, yaitu yang pertama, proporsi jasa yang dilaksanakan pada tahap akhir pekerjaan itu sedang kritis. Yang kedua, jasa harus diberikan dalam beberapa tahap yang tidak dapat ditentukan selama waktu yang tidak pasti, dan tidak ada cara yang cukup layak untuk menentukan tingkat penyelesaian pekerjaan. Dan untuk kaidah yang keempat adalah jika terdapat ketidakpastian yang tinggi berkenaan dengan ketertagihan atau kolektibilitas pendapatan jasa, pendapatan baru akan diakui setelah kas ini terkumpul. Selanjutnya adalah IAI ini mengeksplisitkan asumsi atau kondisi yang melandasi keterapan pengakuan atas dasar kemajuan pelaksanaan, yaitu yang pertama adalah jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, besar berkemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Yang ketiga, tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diakui dengan andal. Dan yang keempat, biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pedoman umum pengakuan pendapatan. Nah, dari uraian tentang karakteristik, pengukuran, penghimpunan, dan realisasi pendapatan beserta konsekuensinya terhadap saat pengakuan,
Kemudian dapat disusun suatu pedoman umum pengakuan pendapatan termasuk untung dan rugi. Nah, kemudian FASB ini meringkas pedoman umum dalam sebuah yang namanya SFAC nomor 5 paragraf 84, di mana isinya terdapat yang pertama itu kriteria terbentuk dan terrealisasi biasanya dipenuhi pada saat produk atau barang dagangan diserahkan atau jasa diberikan kepada konsumen. Kemudian yang kedua, kalau kontrak penjualan atau penerimaan kas atau keduanya mendahului produksi dan pengiriman, kemudian seperti dalam kasus berlangganan majalah dengan pembayaran di muka, maka pendapatan dapat diakui pada saat terhak atau earned dan pengiriman atau delivery. Kemudian yang ketiga, kalau produk dikontrak sebelum diproduksi, pendapatan dapat diakui secara bertahap dengan metode persentase penyelesaian pada saat sudah terbentuk, asalkan taksiran yang layak atas hasil pada saat penyelesaian. Taksiran kemajuan produksi dapat diukur dengan cukup modal. Kemudian yang keempat, itu kalau jasa diberikan atau hak untuk menggunakan aset berlangsung secara menerus atau continuous selama suatu periode. Nah, dengan kontrak harga yang pasti, pendapatan dapat diakui menjadi terhak bersamaan dengan berjalannya waktu. Kemudian yang kelima, ada kalau produk atau aset lain dapat segera terrealisasi karena dapat dijual dengan harga yang cukup pasti tanpa biaya tambahan yang berarti. Kemudian pendapatan dan beberapa untung atau rugi dapat diakui pada saat selesainya produksi atau pada saat harga aset tersebut berubah. Kemudian yang keenam, itu kalau produk atau jasa atau aset lain ditukarkan dengan aset non-moneter yang tidak segera dapat dikonversi menjadi kas, pendapatan atau untung atau rugi. Nah, ini dapat diakui saat mereka telah berhak atau pada saat transaksi telah selesai tuntas, asalkan nilai wajar aset non-moneter ini yang terlibat dapat ditentukan dalam kisar yang layak. Kemudian yang terakhir yaitu kalau ketertagihan atau kolektibilitas aset yang diterima untuk produk, jasa, atau aset lain meragukan, pendapatan dapat diakui atas dasar kas yang terkumpul. Baik, di sini saya akan jelaskan tentang prosedur pengakuan. Nah, pengakuan pendapatan itu agar dapat dilaksanakan di level perusahaan, maka kaidah tersebut harus dijabarkan secara teknis dan prosedural dalam bentuk kebijakan akuntansi perusahaan. Nah, kemudian dapat dilihat pada gambar 8.4 itu merupakan kegiatan internal sebagai pemicu dan bukti pengakuan pendapatan. Nah, di situ terdapat 3 keterangan, yaitu kaidah pengakuan, kemudian ada kegiatan internal yang terlibat, dan ada kegiatan pemicu serta bukti pengakuannya. Nah, kemudian yang pertama di situ kaidah pengakuan terdapat pada saat kontrak penjualan. Nah, kegiatan internal yang terlibat di sini adanya penandatanganan kontrak atau penerimaan uang muka, yaitu kegiatan produksi atau internal yang belum terjadi. Nah, kemudian untuk kegiatan pemicu dan bukti pengakuan di situ terdapat pendapatan yang belum diakui, kemudian surat kontrak dan penerimaan bukti sektor bank sebagai dasar pencatatan uang muka. Nah, kemudian kaidah pengakuan yang kedua di situ terdapat selama proses produksi secara bertahap. Kemudian di kegiatan internal yang terlibat di situ terdapat penggunaan bahan baku, tenaga kerja langsung dan overhead. Nah, itu kemudian di bawahnya terdapat pembayaran biaya administrasi dan pemasaran, kemudian ada penagihan dan penyesuaian akhir tahun. Nah, kemudian untuk kegiatan pemicu dan bukti pengakuannya terdapat penyiapan dan pengiriman surat penagihan, kemudian penyesuaian akhir tahun atas dasar catatan akumulasi kos. Nah, kemudian yang ketiga, untuk kaidah pengakuannya di situ terdapat pada saat produksi selesai atau sudah ada kontrak penjualan atau order pembelian atau belum. Nah, kemudian untuk kegiatan internal yang terlibat di situ terdapat pemindahan barang jadi dari pabrik ke gudang, kemudian penyesuaian akhir tahun. Nah, kemudian untuk kegiatan pemicunya dan bukti pengakuannya di situ terdapat belum ada kontrak. Kemudian untuk alasannya itu yang pertama adalah penyerahan barang ke bagian gudang disertai nota penerimaan atau penyesuaian akhir tahun.
Nah, kemudian untuk ada syarat cukup pasti terrealisasi harus dipenuhi. Nah, begitu pun juga yang nomor 4 dan kelima. Yang nomor 4 di situ ada pada saat penjualan. Kemudian kegiatan internal yang terlibat adalah penerimaan order pembelian, penerimaan uang muka, pengiriman barang langsung atau melalui ekspedisi dan lain-lain. Kemudian untuk kegiatan pemicu dan bukti pengakuan di situ terdapat pengiriman barang disertai pengiriman faktur sesuai syarat FOB, shipping point atau FOB destination. Nah, kemudian yang kelima, yang terakhir ada pada saat kas terkumpul atau sudah ada kontrak dan barang telah dikirim. Kemudian kegiatan internal yang terlibat di situ ada pengiriman surat tagihan angsuran, kemudian penerimaan kas atau alat pembayaran lain dan lain-lain. Kemudian untuk kegiatan pemicu dan bukti pengakuannya di situ terdapat penerimaan kas didukung nota pembayaran atau remittance advice atau bukti transfers. Kemudian yang selanjutnya ada penyesuaian akhir tahun atas dasar catatan kas yang terkumpul sampai akhir periode. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyajian. Masalah yang berkaitan dengan penyajian pendapatan adalah pemisahan antara pendapatan dan untung, dan pemisahan berbagai sifat untung menjadi pos biasa dan luar biasa, serta cara menuangkannya dalam statement laba rugi. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih saya ucapkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.